Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Liverpool sukses membekuk Tottenham dengan skor 4-2 dalam laga pekan ke-36 Premier League 2023-2024 yang digelar di Anfield. Berkat hasil ini, Liverpool kini menduduki peringkat ketiga klasemen dengan poin 78. Sementara itu, Spurs tertahan di peringkat 5 dengan poin 60. Tuan rumah sukses membuka keunggulan lewat sundulan Salah pada menit ke-16 meneruskan crossing Gakpo. Keunggulan Liverpool baru bertambah pada menit ke-45. Kali ini Robertson dengan mudah mencocor bola muntah di muka gawang. Memasuki babak kedua, Liverpool masih beringas dengan menambah 2 gol lagi, masing-masing lewat sundulan Gakpo di menit ke-50 dan tembakan jarak jauh Elliott 9 menit berselang. Namun setelah itu pertahanan Liverpool menjadi lengah. Situasi ini dimanfaatkan Spurs untuk memperkecil ketinggalan lewat sontekan Richarlison menit ke-72. 5 menit kemudian, Richarlison ganti bertindak sebagai pemberi assist untuk gol yang dicetak Son Heung-min. Skor 4-2 bertahan hingga laga berakhir. Di laga ini, bintang Liverpool Mohamed Salah mencetak rekor baru sekaligus menyamai prestasi Wayne Rooney. Torehan 1 gol dan 1 assist di pertandingan ini membuatnya jadi pemain pertama di sejarah Premier League yang sanggup mencetak lebih dari 10 gol dan 10 assist sekaligus dalam 3 musim beruntun. Selain itu, ia juga menyamai prestasi legenda Manchester United Wayne Rooney. Di match lain, Chelsea sukses membungkam West Ham dengan skor telak 5-0 dalam laga pekan ke-36 Premier League 2023-2024 yang dihelat di Stamford Bridge. Berkat hasil ini, Chelsea kini naik ke peringkat 7 klasemen dengan poin 54, menggeser Manchester United yang memiliki poin sama. Chelsea langsung tampil agresif sejak awal laga. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan lewat aksi Palmer meneruskan assist Jackson menit 15. Laga berjalan setengah jam, Gallagher sukses menggandakan keunggulan Chelsea sebelum diperbesar oleh Madueke 6 menit berselang yang membuat skor 3-0. Kembali dari kamar ganti, Chelsea tak mengundurkan tekanan mereka. Hasilnya, Jackson sukses menambah keunggulan Chelsea. Jackson kembali menggetarkan gawang West Ham pada menit ke-82. Skor 5-0 untuk kemenangan Chelsea pun tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Kemudian, Aston Villa menelan kekalahan saat bertandang ke markas Brighton dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan ke-36 Premier League. Gol tunggal kemenangan Brighton tercipta melalui Joao Pedro menit ke-87. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan. Menjamu Genoa, Rossoneri ditahan imbang 3-3 di San Siro dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat Milan kini mengemas 71 poin dari 35 laga dan mereka tetap bertahan di posisi kedua klasemen. AC Milan membuka laga babak pertama dengan buruk. Baru 4 menit laga berjalan mereka dihukum penalti. Dan eksekusi penalti dilakukan dengan sempurna oleh Matteo Retegui. Tertinggal 1 gol, Milan langsung menekan pertahanan Genoa. Menit ke-13 mereka hampir saja mencetak gol melalui tembakan Pulisic. Namun bola cuma mengenai tiang gawang saja. Upaya Milan akhirnya membuahkan hasil pada menit 45+1. Chukwueze melepas umpan silang matang untuk ditanduk Florenzi. Di awal babak kedua, gawang Milan kebobolan lagi kali ini melalui sundulan Caleb Ekuban. Kembali tertinggal, AC Milan berhasil menyamakan kedudukan kembali via tandukan Gabbia. Menit ke-75, skor kembali berubah. Kali ini AC Milan yang berbalik memimpin melalui tembakan first time Giroud. Sayangnya skor ini tidak bisa dipertahankan Milan. Pada menit ke-87 mereka kebobolan lagi. Umpan Morten Thorsby tak bisa dihalau para pemain Rossoneri dan bergulir masuk gawang usai menyentuh Thiaw. Di match selanjutnya, Fiorentina gagal melanjutkan tren kemenangan mereka di Serie A usai kalah saat bertandang ke markas Verona dengan skor 2-1. Menit ke-13 Verona sudah unggul via penalti Darko Lazovic. Namun menjelang babak pertama usai, Fiorentina menyamakan kedudukan lewat gol Gaetano Castrovilli. Di babak kedua, Verona berbalik unggul melalui gol Tijani Noslin menit ke-59. Sampai peluit panjang dibunyikan, Fiorentina gagal memanfaatkan peluang yang mereka dapat untuk mencetak gol penyeimbang.
Kemudian AS Roma ditahan imbang Juventus di pertandingan pekan ke-35 Serie A 2023-2024 di Olimpico dengan skor akhir 1-1. Duel ini berlangsung dengan cukup intens. Kedua tim saling serang dan menciptakan sejumlah peluang mencetak gol. Pada menit ke-10, peluang apik didapat Roma melalui tandukan Rasmus Christensen. Namun bola masih membentur mistar gawang saja. AS Roma kemudian sukses mencetak gol pada menit ke-15 melalui Romelu Lukaku. Namun Juventus berhasil menyamakan skor melalui gol Gleison Bremer menit ke-31. Di babak kedua tidak ada gol tambahan tercipta untuk kedua tim dari sejumlah peluang yang tercipta. Hasil ini membuat Roma mengemas 60 angka dan kini ada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Lalu Juventus kini mengantongi 66 poin dan berada di posisi 3. Dari Spanyol, Real Betis masih menjaga asa mereka guna tembus ke zona Eropa musim depan usai menang meyakinkan melawan Osasuna dengan skor 0-2. Di penghujung babak pertama, Real Betis mencetak 2 gol bermula menit 41 via Ayoze Perez, kemudian menit 45+3 lewat gol yang dicetak Pablo Fornals. Di match lain, Celta Vigo menangi duel ketat saat menjamu Villarreal di Balaido Stadium dengan skor akhir 3-2 untuk Celta. Kejar-mengejar gol sempat terjadi, namun akhirnya Celta keluar sebagai juara lewat gol kemenangan Anastasios Doufikas. Di match berikutnya, Valencia melanjutkan tren buruk mereka. Kali ini Valencia dikalahkan tamunya Alaves dengan skor 0-1. Gol sematawayang Alaves di laga ini tercipta melalui gol Javi Lopez menit ke-68. Kemudian tim juru kunci Almeria secara mengejutkan membungkam tuan rumah Rayo Vallecano dengan skor tipis 0-1 di Vallecas Stadium. Almeria mencetak gol kemenangan mereka di babak pertama melalui gol Anthony Lozano. Sevilla masih melanjutkan tren apik mereka usai menang telak saat menjamu Granada dengan skor akhir 3-0 di Ramon Sanchez Pizjuan. Di babak pertama, Sevilla unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Marcos Acuna. Di awal babak kedua, Sevilla menggandakan keunggulan mereka melalui Youssef En-Nesyri. Dan gol ketiga mereka di match ini berasal dari Dodi Lukebakio menit ke-80. Dari Jerman, Mainz gagal keluar dari zona degradasi usai ditahan imbang tuan rumah Heidenheim dengan skor akhir 1-1 di Voith Arena. Mainz sejatinya mampu unggul duluan di babak pertama melalui gol Jonathan Burkhardt, namun di babak kedua menit 65 Heidenheim menyamakan skor via tim Clendians. Bayer Leverkusen kembali ke jalur kemenangan. Bertandang ke Eintracht Frankfurt, Die Wexels berpesta 5-1 di Deutsche Bank Park. Granit Xhaka membawa Leverkusen unggul cepat pada menit ke-12. Tuan rumah sempat membalas melalui Hugo Ekitike pada menit ke-32. Jelang babak pertama berakhir, Leverkusen kembali memimpin melalui sundulan Patrick Schick. Leverkusen mendapatkan penalti pada menit ke-58 setelah Nathan Tella dilanggar Niels Nkounkou. Ezequiel Palacios menuntaskan tugasnya dengan baik. Kemudian Jeremy Frimpong memperlebar selisih melalui sepakannya pada menit ke-77. Leverkusen kembali menerima penalti pada menit ke-86 setelah VAR memastikan ada pelanggaran Ansgar Nauf terhadap Frimpong. Kali ini penalti dieksekusi oleh Victor Boniface. Sporting Lisbon dinobatkan sebagai juara Portugal musim ini setelah tim posisi kedua Benfica kalah 2-0 melawan Famalicão. Sporting merupakan pencetak gol terbanyak musim ini dengan 92 gol dalam 32 pertandingan, unggul 8 poin dari Benfica dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Pasukan Amorim hanya kalah 2 kali musim ini dalam perjalanan mengamankan gelar Liga ke-20 klub. Menyusul kemenangan 3-0 Arsenal atas Bournemouth pada Sabtu malam, David Raya berhasil mengamankan penghargaan sarung tangan emas Premier League untuk musim 2023-2024. Clean sheet tersebut merupakan yang ke-15 bagi pemain berusia 28 tahun itu di Premier League musim ini, dan dia sekarang tidak dapat dikejar oleh siapapun. Raya hanya dipinjamkan ke Arsenal dari Brentford, namun kabar yang beredar dirinya akan dipermanenkan Arsenal. Menurut jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, The Gunners diperkirakan akan membayar sekitar 27 juta pounds. Kabar ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama, namun Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa Inter Milan telah merekrut bintang Porto, Mehdi Taremi dengan status bebas transfer.
Simone Inzaghi berbicara kepada DAZN setelah kekalahan Inter Milan 0-1 dari Sassuolo pada ajang Serie A kemarin. Inter Milan sudah melakukan pendekatan untuk Mehdi Taremi pada musim panas lalu dan berlanjut pada bulan Januari 2024, namun kesepakatan tertunda karena harga yang diminta Porto. Kini ketika kontrak sang pemain berakhir pada 30 Juni, Taremi disebutkan sudah dijadwalkan melakukan tes medis bareng Inter Milan. Berbicara kepada Sky Sport Italia malam ini, Inzaghi pun tak membantah jika Inter telah mengamankan Piotr Zielinski dari Napoli. Artinya Inter Milan sudah merekrut 2 pemain dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi untuk musim 2024-2025. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!